Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li terputus ya Zahratul ini. Oke, saya bantu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam via Zoom untuk melakukan pembelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Adapun tentu yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah tersebut yaitu Dr. Rahmat Hidayat. Ya. Kemudian tentu yang kami tadi jaringan. Oke, siap. Kepada seluruh teman-teman kelas 6C angkatan 2019. Boleh Zahratul ini dipandu lanjut. Baik, yang beranggotakan saya sendiri Zahratul Aini 3119185 dan juga rekan saya Salman Alif Farisi dengan NPM 3119006. Ya, selanjutnya Salman. Oke, yang pertama sebelum kita membahas tentang yang ada di dalam makalah terkait dengan rumusan masalah, ada beberapa poin catatan di sini sebagai pendahuluan bahwasanya yang dimaksud dengan pelatihan maupun pendidikan yaitu menjadi kebutuhan yang nantinya untuk meningkatkan kompetensi bagi para pekerja ataupun kalau kita main di dunia pendidikan berarti kepada para pendidik yaitu guru. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kinerja dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat terutama memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas ya bahwasanya yang namanya adanya pelatihan maupun pendidikan ini secara integral yang nantinya berpengaruh ke seluruh bagian, ya, diantaranya yaitu bagaimana nantinya pelayanan kepada masyarakat. Karena kita sama-sama pahami bahwasanya pelayanan yang baik, maka itu menjadi salah satu barometer kita dapat menilai sebuah perusahaan atau sebuah lembaga pendidikan baik. Gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau saya mencontohkan, kita datang ke sebuah sekolah, kalau di sekolah itu pelayanannya maaf ya, ketika kita mau bertanya, atau bagian yang bersangkutan itu mungkin memberikan jawabannya dengan sikap yang tidak baik gitulah. Kalau bahasa kasarnya jelek dan lain sebagainya, tentu di situ kita bisa dapat melihat gitu. Nah, makanya ada pelatihan maupun pendidikan salah satunya untuk memperbaiki pelayanan. Nah, itu salah satu yang penting. Adapun yang ketiga di sini menurut B. Siswanto kemudian bahwa adanya pelatihan yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kemampuan yang menyangkut dengan kemampuan kerja, pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan. Ya, maka di sini perlu adanya pendidikan maupun pelatihan. Nah, ini jelas ya mencakupnya ini secara komprehensif menyeluruh ya baik dari kemampuan kerja ya terutama bagi para pendidik ya, kemudian juga dari segi pengetahuan, wawasan, sikap, ya, kecakapannya, dan juga keterampilan. Jadi dari pendahuluan ini, dari latar belakang ini, bahwasanya adanya pelatihan maupun pendidikan itu sangat penting ya, bagi para pekerja nantinya ataupun di dunia pendidikan, tentunya bagi para guru yang nantinya berimbas kepada peserta didik. Seperti itu. Nah, adapun untuk rumusan masalah di sini ada 6 sesuai dengan yang ada di RPS. Ya. Adapun yang 1, 2, 3 akan disampaikan oleh Saudari Zahratul ini dan bagian 4, 5, dan 6 akan saya sampaikan setelah Saudari Zahratul ini. Silakan bisa dilanjuti Saudari Zahratul ini. 7 menit.
Ya, terima kasih Saudara Salman. Terima kasih. Bentar, maaf. Kelihatan saudara ini, maaf, ada kendala nggak? Enggak, kelihatan. Sip, boleh dibantu. Baik. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran. Pasti ada sangkut pautnya di antara ketiga itu. Di sini kita akan membahas dulu apa sih perbedaan dan persamaan antara pendidikan dan pelatihan. Nah, bisa dilihat sendiri di PowerPoint. Di situ pelatihan, perbedaannya itu pelatihan bersifat spesifik, praktis, dan segera. Apa yang dimaksud dengan spesifik? Spesifik itu mengandung arti bahwa pelatihan berhubungan secara khusus dengan pekerjaan yang dilakukan. Misalnya, seorang guru mengikuti pelatihan kurikulum atau mengikuti cara mengajar yang baik, gitu. Mengikuti dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan kedua, itu bersifat praktis dan segera. Yang dimaksud adalah bahwa apa yang sudah dilatihkan atau yang disampaikan oleh pemateri itu dapat diaplikasikan dengan segera sehingga materi yang diberikan harus bersifat praktis. Nah, dan kedua itu pendidikan bersifat filosofis dan teoritis. Apa itu yang dimaksud dengan filosofis? Filosofis itu bersifat pelatihan itu mempunyai tujuan yang sama. Filosofis dan teoritis. Di antara kedua itu mempunyai persamaan, yaitu tujuan yang sama, adalah pembelajaran. Harapan setelahnya terdapat pemahaman secara implisit. Sebentar. Pemahaman secara implisit, pegawai bisa menjadi inovator, pengambil inisiatif, pemecah masalah yang kreatif, serta menjadikannya efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Baik, selanjutnya. Kedua, tujuan dan manfaat pendidikan dan pelatihan. Secara umum, sarana dan tujuan pelatihan adalah tersedianya pegawai yang memiliki kualitas tertentu guna memenuhi persyaratan jabatan yang akan dipangkunya dan untuk meningkatkan produktivitas kerja sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan. Adapun tujuan pelatihannya itu diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja pegawai sehingga kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan pegawai itu meningkat dan berkembang. Nah, pada intinya pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk pertama adalah untuk memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian pegawai sejalan kemajuan teknologi, mengurangi waktu pembelajaran bagi pegawai baru agar kompeten dalam pekerjaan, membantu memecahkan masalah operasional, mempersiapkan pegawai untuk promosi, mengorientasikan pegawai terhadap organisasi. Tujuan pokoknya yakini dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap pegawai sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan PP nomor 14 tahun 1994 pada pasal 2 mengemukakan tujuan pelatihan bagi PNS, menyatakan bahwa idealnya dengan adanya diklat akan membawa perubahan yang positif dalam diri pegawai. Nah, tujuan yang jelas akan memberikan arah. Dengan menetapkan sebuah tujuan, maka akan jelas pula target yang hendak digapai. Adapun manfaat penelitian, akan membawa perubahan yang positif dalam diri pegawai, yaitu manfaat penelitiannya pertama, pelatihan dapat meningkatkan kesetiaan dan ketaatan kepada perusahaan. Kedua, pelatihan dapat menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas. Ketiga, memantapkan semangat pengabdian kepada perusahaan. Keempat, meningkatkan pengetahuan, keahlian, atau keterampilan, serta pembentukan etos kerja yang baik. Selain itu, pelatihan mempunyai andil besar dalam menentukan efektivitas dan efisiensi.
Beberapa manfaat nyata yang dapat dari program pelatihan dan pengembangan yaitu pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, kedua mengurangi waktu pembelajaran bagi pegawai untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima perusahaan, membentuk sikap loyal dan kerjasama lebih menguntungkan, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, kelima mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Selanjutnya, 3 prinsip dan penyebab kegagalan. Nah, prinsip-prinsip pelatihan itu merangkum apa yang diketahui dan diterima secara luas mengenai bagaimana orang belajar. Nah, prinsip pelatih yang baik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik bila memahami prinsip-prinsip pelatihan, yakni pertama, orang akan belajar sebaik-baiknya bila mereka siap untuk belajar. Jadi pelatih harus menyiapkan mental yang akan dilatih itu dengan baik agar mereka siap untuk menerima pelajaran tentang pelatihan yang akan diikuti. Kedua, orang belajar akan lebih mudah dari apa yang mereka pelajari dapat dikaitkan dengan sesuatu yang sudah mereka ketahui. Seperti yang di pengertian pelatihan tadi adalah bersifat spesifik. Jadi mereka harus akan melatihkan apa yang mereka kaitkan, maksudnya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ketiga, orang belajar dengan sebaik-baiknya bila dilakukan dengan secara bertahap. Keempat, orang belajar dengan melakukannya, learning by doing. Maksudnya langsung diaplikasikan, langsung dikerjakan. Kelima, semakin sering seseorang menggunakan apa yang mereka pelajari, maka semakin baik ingatan dan pemahamannya. Keenam, sukses dalam belajar cenderung merangsang untuk belajar lebih banyak. Ketujuh, orang butuh umpan balik dengan segera dan terus-menerus untuk mengetahui apakah mereka telah belajar. Nah, selain prinsip-prinsip pelatihan, ada juga faktor yang menyebabkan kegagalan dalam pelatihan. Karena tidak selamanya suatu pelatihan yang dilakukan akan berhasil, tapi banyak pula pelatihan yang gagal. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan suatu pelatihan, misalnya pengajaran yang tidak baik, materi kurikulum yang tidak tepat, perencanaan yang tidak baik, dana yang tidak memadai, dan kurangnya komitmen. Setidaknya terdapat 2 penyebab utama yang lebih serius dan seringkali terjadi, yaitu pertama, kurangnya partisipasi manajemen dalam perencanaan. Setiap orang dalam level operasional perlu dilibatkan dalam perencanaan pelatihan. Dengan demikian, manajemen dan level operasional bersama-sama merencanakan kebutuhan akan pelatihan. Kedua, jangkauan yang terlalu sempit. Pelatihan yang bertujuan memperbaiki kualitas harus dimulai dari aspek yang luas dan umum. Kemudian baru ke aspek yang spesifik. Seringkali organisasi langsung memberikan pelatihan mengenai aspek-aspek kualitas manajerial tertentu sebelum pegawai memahami kerangka umumnya. Baik, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Saudara Salman Al-Farisi. Oke, baik. Makasih Saudari Zahrotil untuk pemaparannya. Adapun di rumusan masalah keempat, di sini ada faktor penyebab pentingnya pelatihan. Tadi di awal, kalau kita pahami secara bersama, tentu penting ya sebuah pelatihan itu. Karena meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas diri, dan juga nantinya akan dampaknya sangat baik bagi perusahaan maupun bagi sekolah yang bersangkutan. Nah, adapun salah satunya faktor penyebab pentingnya adanya pelatihan, yaitu karena terjadinya begitu cepat perubahan-perubahan yang terjadi, apalagi pada saat ini terkait dengan keteknologian ya. Oke, maka kita harus senantiasa adaptif, ya, ikut perubahan. Setelah itu karena tentunya kita juga harus sesuai dengan zamannya kemampuan kita. Nah, sehingga di sini perlu menjalankan misinya. Maka para pekerja itu perlu meningkatkan kemampuan atau kapasitas dirinya agar nantinya menjadi pribadi yang tangguh, yang proaktif, serta memiliki kompetensi yang baik dan tinggi. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan yang menjadi penyebab pentingnya adanya pelatihan, yaitu kualitas sumber daya manusia yang ada. Tentu dengan adanya pelatihan akan meningkatkan kemampuan para pekerja atau di dunia pendidikan, para pendidik,
yang nantinya akan berimbas kebaikannya juga bagi masyarakat di sekitar tersebut, terutama di perusahaan atau di sekolah tersebut. Nah, yang kedua adalah persaingan global. Sudah jelas ya di sini penting agar nantinya tidak kaku dengan perubahan yang ada, tidak ketinggalan zaman, ya, sehingga di sini perlu adanya peningkatan diri dan perubahan yang cepat dan terus-menerus. Ini sudah jelas. Kemudian masalah-masalah ahli teknologi ya, yang tadi disampaikan ya, dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, sehingga perlu kita untuk bisa menguasai hal-hal tersebut agar nantinya tidak terkikis, maksudnya tidak ketinggalan, bisa adaptif terus terhadap perubahan-perubahan yang terjadi terhadap penggunaan keteknologian yang terbaru. Nah, yang kelima yaitu perubahan keadaan demografis. Adapun di bagian yang di sini ada unsur-unsur pendidikan dan pelatihan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting, ya. Jadi perlu dalam penyelenggaraan sebuah pelatihan, maka perlu melibatkan beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek kurikulum. Apa itu kurikulum? Pastinya yaitu terkait perangkat, ya, materi yang nantinya akan menjadi bahan ajar selama proses pelatihan. Ya, seperti halnya kurikulum di sekolah, tentu itu merupakan perangkat yang sudah banyak pertimbangannya, yang tentu sudah memenuhi syarat-syarat yang perlu, yang pastinya nanti dapat yang baik bagi peserta didik. Dan begitupun ketika di sebuah perusahaan adanya pelatihan, penting untuk menyiapkan perangkat yang baik. Adapun yang kedua, aspek lamanya pendidikan atau pelatihan. Ya. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan juga. Nah, lamanya pendidikan ini kira-kira berapa pertemuan, kemudian apakah dilakukan saat jam kerja atau mungkin di luar jam kerja. Nah, ini juga menjadi catatan unsur yang harus dikaitkan. Aspek tenaga pengajar, ya jelas kalau coach ya, pelatihnya atau pengajarnya ini juga diupayakan yang berkualitas agar nantinya penyampaian-penyampaian atau komunikasi yang disampaikan bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Gitu. Kemudian aspek peserta pelatihan yang tadi banyak pertimbangannya ya, yang sudah disampaikan oleh Saudari Zaratul ini, yang mana kesiapan dari para peserta juga harus dipertimbangkan. Nah, kemudian aspek metode, cara. Nah, metode ini berarti balik lagi kepada tenaga pengajar, karena ketika tenaga pengajar yang berkualitas, maka pasti memiliki metode-metode yang menarik, metode-metode yang memang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Nah, aspek kepustakaan, yaitu terkait sumber-sumber disiapkan, ataupun acuan-acuan, atau buku-buku. Dan jelas yang ketujuh adalah aspek sarana dan prasarana. Nah, adapun di sini sedikit unsur-unsur pelatihan, sumber dari Faizal Rifai, ya di sini ada beberapa ya, dari instruktur atau dari pendidik atau pengajar pelatih itu sendiri, kemudian pasti berkaitan dengan metode di sini. Nah, makanya ketika memiliki instruktur yang baik atau tenaga pengajar itu berkualitas, maka pasti memiliki metode atau cara yang baik, sehingga nantinya bisa menyampaikan kepada peserta, karena kan seharusnya memudahkan ya. Jadi yang namanya pelatih atau mungkin guru, ya, itu kuncinya memudahkan ketika ada terkait permasalahan, maka bagaimana mereka bisa menyampaikan secara mudah yang nantinya diberikan solusi juga agar kedepannya dapat yang jelek-jeleknya bisa dikurangi. Nah, kemudian pastinya ketika ada instruktur yang baik, tujuannya tercapai. Ya, tujuan itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Agar tadi di awal, agar nantinya bisa segera ditindaklanjuti, yaitu yang terkait dengan pelatihan yang tadi sudah disampaikan oleh Saudari Zaratul ini. Adapun terakhir, ini terkait metode dan evaluasi pelatihan. Nah, secara umum metode yang akan dipakai dapat dalam bentuk on the job training, ini yang tadi dilakukan dalam jam kerja, atau off the job training, yaitu dilakukan di waktu khusus atau di luar pekerjaan. Nah, kemudian terkait evaluasi, di sini pelaksanaan program pelatihan harus dievaluasi secara sistematis. Evaluasi secara sistematis berkaitan dengan persoalan sampai sejauh mana pelatihan dapat memberikan nilai bagi instansi
sehingga mampu mengikuti perubahan perkembangan teknologi. Ya, di sini perkembangan teknologi, namun secara umum pasti tentunya dalam segala aspek ya. Nah, catatan bahwasanya setiap kegiatan perlu adanya evaluasi secara sistematis. Ketika di dalam dunia pendidikan juga penting adanya evaluasi-evaluasi ketika kita melakukan pengajaran atau mungkin adanya pelatihan, agar nantinya tahu sampai mana kemudian perubahannya yang diterima setelah melakukan pelatihan tersebut itu apa. Nah, sehingga nantinya ketika melakukan evaluasi secara sistematis, maka diharapkan persoalan-persoalan yang menjadi masalah ya, di perusahaan itu atau di sebuah lembaga pendidikan tersebut diharapkan sedikit demi sedikit dapat diperbaiki. Ya. Kemudian kekurangan-kekurangannya bisa ditutupi atau diperbaiki. Nah, dengan demikian kegiatan pelatihan pada dasarnya dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dari orang-orang yang mengikuti pelatihan. Perubahan tingkah laku yang dimaksud di sini adalah dapat berupa bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, perubahan sikap, dan perilaku. Ya, jadi kalau disimpulkan dari awal hingga akhir, bahwasanya ada pelatihan ini banyak, intinya komprehensif, hampir setiap seluruh unsur itu dapat memperbaiki kualitas diri tersebut. Ya, baik untuk dirinya, perubahan-perubahan menuju ke arah yang lebih baik, ya, kemudian juga akan menjadi lebih baik perusahaannya atau lembaganya setelah dilakukan pelatihan ataupun pendidikan kepada para pekerja maupun kepada pendidik di instansi tersebut. Nah, adapun catatan untuk kita semua dengan adanya pelatihan ini, kalau saya simpulkan nanti ketika di dunia pendidikan, maka jangan sampai kita malah menghindar atau merasa cukup dengan pengetahuan yang kita miliki, karena tentu yang tadi menjadi catatan perubahan-perubahan yang sangat cepat terkait juga dengan keteknologian. Nah, itu diharapkan nanti kita sebagai calon pendidik ketika ada pelatihan atau mungkin ada peluang, nah itu bisa kita ikuti agar nantinya bisa mengurangi masalah-masalah yang ada di dunia pendidikan. Nah, adapun bagi para pekerja di sebuah perusahaan, maka tentu diharapkan bisa mengurangi masalah-masalah yang ada pada perusahaan tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu mohon maaf, setelah ini silakan bagi teman-teman jika ada yang mau menyanggah, kemudian atau bertanya, atau menambahkan, sangat diperkenankan. Demikian, makasih. Stop share screen. Oke, baik. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Pak Salman dan Bu Zahratul Aini ya. Kasih jempol. Ya, menarik ini. Hari ini justru kita lagi belajar sesuatu tentang pendidikan. Ini kan fakultas pendidikan. Jadi ini banyak salah kaprah antara pendidikan dan pelatihan. Betul nggak? Nah, ini kita bahas apa garis merahnya. Kita masuk PAI, ini masuk pelatihan atau pendidikan? Kita ngambil S1 pendidikan agama Islam, pendidikan atau pelatihan, gitu. Dengan waktu target 2023 lulus, gitu. Kenapa 2000 sampai 2023 lulus? Kesannya itu pendidikan lama, gitu loh. Karena memang filosofis loh, filosofis. Jadi kita ngambil akar. Orang bilang tuh kalau bahasa filsafatnya epistemologi. Epistemologi itu akar filsafat ilmu. Jadi Anda akan jadi orang pakar dalam pendidikan agama Islam. Dari akar sampai buah. Tuh, kalau ilmu filsafat itu dari akar sampai buah. Oke, paham ya? Nah, pelatihan ini kan lebih short. Lebih to the point. Lebih apa pentingnya? Yang pentingnya aja yang dipelajari. Misalnya pelatihan membuat table manner. Nah, pelatihan memasak, pelatihan mengajar, termasuk ada tuh. Ada pelatihan hipnotis, kan gitu ya orang-orang. Dan pelatihan yang ada sifatnya purposif. Dan dia biasanya pelatihan itu tidak mempelajari yang nggak perlu. Makanya pendidikan lama 2023. Ya, kita ngajar statistik lah,
ilmu alamiah dasar lah, yang kata Pak Salman, ngapain sih dipelajarin gitu loh. Mungkin Anda juga jenuh, ini ngapain lagi belajar SDM gitu kan. Yang kemudian nanti bisa jadi sebagian ilmu nggak kepake. Nah, ya, jadi ini menarik, ini materi ini menarik untuk filsafat pendidikan gitu loh. Ya, jadi kita lagi belajar filsafat sebenarnya. Jadi orang tahu nih apa bedanya pelatihan. Saya termasuk orang pelatihan ya, karena saya kursus kan. Saya punya LKP, saya punya LPK. Beda loh kursus pelatihan sama pelatihan kerja. Makanya saya ngirim tenaga kerja ke luar negeri. Yang diajarin ya nggak akan belajar manajemen SDM, nggak akan belajar filsafat, ya. Nah di kantor itu kan, ya ini biar jelas aja ya, nambahin Pak Salman ya. Artinya saya buka pabrik mobil, kamu tugasnya masang ban, dia pelatihan masang ban aja. Yang dibutuhin kerja itu ya nanti pelatihan itu akan banyak, multidisiplin gitu ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, dan kurikulumnya tentu beda loh, kurikulum pelatihan dan pendidikan. Nah teman-teman yang sekarang berkecimpung di bidang madrasah, ya SD atau ibtidaiyah 6 tahun, panjang kan tuh, ya, sehingga punya waktu untuk mendidik karakter, ya. Nah, itu menarik juga tuh, apa kritik buat pendidikan kita, ya, kelas 1 TK udah dipaksa baca, padahal kan waktunya panjang tuh, anak-anak stres dipaksa baca anak TK. Dan pendidikan kita tuh juga banyak masalah, belang bentong ya, dengan ada kebijakan lah, kurikulum KBK, KTSP, K13, kurikulum merdeka lagi. Nah, ini juga menarik. Nah, tapi ini kan karena kaitannya kita Fakultas Agama Islam. Ini penting. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk SDM, kita hanya bahas pelatihan. Nah, yang disampaikan Pak Salman sama Mbak siapa tadi lupa namanya. Ya, dari Zahra. Zahratul, nama susah amat sih. Zahratul Aini ya. Nah, ini kita kayak perusahaan, kita bahas perusahaan. Tapi saya melihat ada benang merah nih. Banyak juga mahasiswa udah lulus nggak tahu bedanya pelatihan dan pendidikan. Clear ya? Nah, jadi kita bahas apa? Boleh dua-duanya. Saya nggak mau mempersempit, pelatihan aja. Ayo kita juga bahas pendidikan gitu. Kemudian kita tahu ya kadang-kadang nanti ya Anda sebagai pebisnis pendidikan nanti suatu saat kan, boleh nggak pendidikan itu dipecah-pecah jadi pelatihan-pelatihan? Bisa nggak? Bisa saja. Iya. Nah, contoh nih, saya kan nulis buku juga tentang bilingual, pengajaran untuk sekolah-sekolah internasional. Alhamdulillah saya jadi konsultan di 24 sekolah, Pak. Untuk sekolah-sekolah yang bilingual dan internasional. Dan saya penyelenggara Cambridge, TOEFL ITP, sama IELTS untuk luar negeri. Jadi saya megang sekolah-sekolah internasional. Nih saya yang megang sekolah, dengerin ya, kalau mau sekolahnya berkembang, guru itu harus ada 4 requirements. Pertama, ini sekolah internasional nih, rahasianya nih, nggak ada di buku nih. Yang pertama, gurunya harus pedagogiknya bagus, ngajarnya bagus, terstandar. Kalau dulu pakai akta 4 secara internasional. Ya, tapi kalau di kurikulum Cambridge itu ada namanya alat ukur TKT, CAT dan PET itu kalau mau tahu, ya. Kedua, kemampuan filosofis. Nah, ini yang pendidikan nih. Di lulusan S1 PAI misalnya. Tapi gurunya harus 2 kompetensinya, nggak hanya cuma lulus 2023 lulus, nggak. 2, secara filosofis paham, dan kedua aksiologis. Nih ilmu sekolah internasional. Apa epistemologis tadi yang saya bilang, filsafat A sampai Z, masalah PAI ente jagonya. Ya, pendidikan matematik misalnya, Anda jago matematik. Pendidikan fisika, Anda jago fisika. Nah, itu. Yang kedua, aksiologis. Apa hubungan gitu loh. Untuk kehidupan. Jangan sampai ente belajar PAI, ini hubungan untuk kehidupan, ngajar agama Islam, ya, kemudian apa manfaat keilmuannya, nggak ada aksiologisnya. Itu banyak tuh. Udah lulus, bahasa Arab nggak bisa bahasa Arab. PAI nggak bisa ngajar. Banyak yang gitu.
beli ijazah doang. Nah, itu aksiologisnya epistemus, enggak, itu ibaratnya tuh banyak yang sarjana gadungan. Nah, yang kedua saya kasih tahu bilingual ya. Bahasa Inggrisnya harus jago. Your English must be perfect, especially for general English. Jadi kalau Anda mau tahu bedanya sekolah internasional atau biasa, itu sekolah internasional kalau mau masuk, tahu nggak yang bayarannya tuh kayak di Jakarta Intercultural School, JIS, itu 250 juta masuknya. Tapi gurunya native-nya 1:5, bulenya. Kalau bulenya nggak terpenuhi, gurunya harus standar TOEFL 550. Standar Cambridge-nya B2. Standar IELTS-nya 6,5. Tuh. Saya rasa sekolah kita jauh dari itu. Nah, terakhir bahasa Inggris khusus, bahasa Inggris matematik, sains, dan sebagainya. Nah, itu standar sekolah internasional. Sehingga ada bisa sekolahnya bertaraf internasional. Itu 4 kompetensi guru. Ini saya ajari sedikit untuk masalah pendidikan ya. Jadi supaya kita punya, ketika kita punya sekolah, kita punya output yang tadi. Output guru kita ini, ya standar gurunya. Jadi output siswanya juga nanti akan terstandar gitu Pak Salman. Ya, teman-teman semua. Nah, jadi ini penting. Begitu juga nanti di pabrik. Outputnya apa? Gitu. Jadi pabrik itu nggak mau buang-buang uang. Gitu. Saya pengen karyawan saya bisa kerja di hotel mulai dari tamu check in sampai check out, pelayanannya apa? Udah itu aja. Dan dia akan ahli di bidang itu. Clear ya? Maka harus dilatih. Nah, dalam bukunya Anders Ericsson, Someone Will Be Expert, itu menurut penelitian dia bahwa semua orang akan meraih sebuah expertise. Dia meneliti selama 30 tahun bahwa orang akan ahli di bidang tertentu jika mencapai jam pengalaman itu 10.000 jam. Itu risetnya dia. Misalnya orang, dia riset tuh dari anak-anak nggak bisa main piano sama sekali, sampai dia juara olimpiade, bisa konser piano, itu ya merujuk akhirnya ke angka 10.000 jam. Nah, 10.000 jam itu harus praktek, tahu nggak berapa prakteknya Pak Salman? 5,5 tahun. Harus 44 pekan per tahun. Harus 5 hari per pekan dan 8 jam sehari. Itu hasil risetnya. Nah, itu yang disebut deliberate practice. Makanya nanti karyawan yang sudah expert kerja 8 jam sehari, lebih 5,5 tahun, dan itu dilatih secara kontinu, dimonitoring, dia akan menjadi karyawan yang ahli. Itu rumus dasar ilmu pendidikan. Ini nggak ada di buku. Saya baca bukunya 3. Buku Grade, Guru Pick, sama buku Outliers, karangan Malcolm Gladwell. Tuh, 3. Nanti saya kirim ininya. Kalau mau baca bukunya, ya, bahasa Inggris tapi. Ya. Itu bisa dasar, sehingga nanti Pak Salman dan teman-teman semua tahu lah, kalau guru udah 5,5 tahun jangan dipecat. Dia udah ahli. Repotnya sekolah itu hancur karena guru udah senior, ente gajinya nggak dinaik-naikin. Ya, udah ahli, dia keluar lah. Ada tawaran gede kan gitu. Nah, ini juga karena dalam SDM itu tadi sudah saya kirim juga slide ya. Pelatihan itu bagian retaining dan maintaining. Jadi kalau karyawan tuh 3 tahap, get, maintain, keep. Nah, ini saya kasih ngomong nih ya. Nah, pelatihan itu di arah maintain. Nah, kalau tadi di slide yang saya kirim, retaining. Jadi selain udah ngerekrut, bagaimana memaintain karyawan? Nah, itu dengan pelatihan tadi. Nah, jadi pas how to maintain, how to retain, supaya karyawan tuh awet. Jadi intinya Pak Salman harus juga bagaimana develop dan juga ngejaga dia. Gitu. Jadi karyawan yang bagus nggak keluar, gitu loh. Nah, jadi makanya ada yang ikatan dinas segala macam ya. Dan training itu biayanya mahal. SDM itu, gitu. Ya, mudah-mudahan nih buat pengantar nggak apa-apa agak lama karena saya ngambil, sudah saya kirim filenya tuh supaya teman-teman tahu apa pentingnya pelatihan. Nah, itu bagian tengah karena bagian awal sudah dibahas. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini akan menstimulir pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Monggo, silakan saya tadi saya kasih pengantar yang mau bertanya via chat atau langsung saya persilakan.
Silahkan barangkali ada pertanyaan atau mungkin pernyataan dari penyampaian kami atau tambahan-tambahan lainnya. Boleh saling kolaborasi. Habis ini ada yang presentasi lagi nggak? Setelah ini nggak ada Ustadz. Oke, berarti kita kupas tuntas ini aja sampai 5:30 ya. Baik. Kita tuntas ya. Oke, satu aja. Dari satu grup aja hari ini ya. Oke, silakan kita diskusi. Mau yang saya sampaikan juga tadi boleh kita diskusi biar seru. Silakan. Saya coba nanya Ustaz. Pada Asaman. Ya. Terkait dengan pelatihan ini Ustaz. Saya pernah baca satu semacam artikel gitu. Tentang satu penelitian di mana ada 2 orang karyawan misalnya. Yang satu itu bahasanya kira-kira yang satu itu secara jabatan misalnya sama gitu ya. Tapi karyawan yang satunya itu semacam dimanja, dapat fasilitas banyak, dikasih bonus-bonus banyak gitu. Kemudian karyawan yang satunya lagi tidak dikasih fasilitas, macam ya pokoknya yang standar-standar aja lah gitu. Nah, ternyata dihasilkan bahwa karyawan yang diberi fasilitas yang enak-enak, diberi fasilitas lebih, ternyata nggak ada puasnya gitu. Artinya kalau yang karyawan yang nggak dikasih fasilitas itu kan kemungkinan dia akan kerjanya agak malas, terusnya kerja nggak semangat, kerja nggak ya karena dia dapatnya standar ya standar aja gitu. Tapi kan terus kalau yang dikasih fasilitas lebih, dikasih segala macam gitu, ternyata hasil kerjanya mereka juga nggak pernah puas. Jadi artinya orang yang tidak dikasih fasilitas tentu tidak memiliki kepuasan terhadap tempat kerjanya, dan orang yang mendapat fasilitas juga tidak merasa puas juga itu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang kira-kira ketika bekerja itu hanya sebatas orientasinya hanya kepada materi saja gitu. Kadang-kadang dalam kehidupan yang kita lihat banyak orang bekerja itu hanya berdasarkan materi saja gitu. Sehingga ketika diberikan pelatihan-pelatihan terkesan nggak memberikan dampak yang lebih baik gitu. Untuk mensikapi ini kira-kira seperti apa gitu. Terima kasih. Baik, makasih Saudara Nagaku Nadi. Kemudian dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan atau mungkin sharing. Zaratul ini hadir? Oh, ya Zaratul ID katanya lagi udah azan di sana. Udah azan maghrib lagi di Makassar. Oh, Makassar. Monggo pakai chat kalau nggak sempat pakai. Silakan. Ya. Kalau coba kita sharing ya dari pernyataan Saudara Kunadi. Maaf pertanyaan.
kalau yang saya pahami tentu sebagai pimpinan eloknya memberikan kenyamanan kepada para karyawannya ya. Ya, namun tetap dengan batasan-batasan yang tertentu karena hal itu kan nantinya juga akan memberikan dampak kinerja yang baik gitu dengan memberikan kenyamanan, kemudian fasilitas gitu, fasilitas yang tercukupi minimal gitu. Ya, maksudnya bukan mungkin enggak termasuk ke salah satu contoh yang tadi yang malah sangat dimanjakan gitu ya. Nah, adapun kalau menurut saya jadi itu sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh pemimpin untuk para karyawannya, namun dengan batasan-batasan maksudnya yang sesuai lah, ya, sehingga nantinya dengan kondisi yang nyaman itu akan memberikan kinerja yang baik dan tentunya itu kan akan dampak baiknya juga untuk perusahaan. Nah, kalau untuk terkait tadi ada yang kerjanya hanya secara materi aja gitu, ketika dilakukan pelatihan malah nggak ada dampaknya bagi perusahaan. Nah, kalau menurut saya catatan tadi yang kami sudah sampaikan, bahwasanya di bagian ketiga di rumusan masalah itu ada prinsip dan penyebab kegagalan sebuah pelatihan ya di PPT kami. Nah, di antaranya salah satunya adalah ketidaksiapan peserta. Maksudnya berarti kan ini di antara salah satu mereka hanya sekedar mencari cuan gitu ya. Kemudian ternyata nggak memberikan dampak juga setelah melakukan pelatihan. Nah, berarti ini salah satu faktor penyebab kegagalannya ini bisa jadi orang tersebut memang belum siap gitu. Ya, tadi salah satunya karena mungkin dari tanggapannya atau mungkin pola pikirnya yang hanya mencari materi. Ya, itu sih kalau menurut saya bekerja sesuai dengan materi, kemudian yang penting nantinya memberikan dampak yang baik juga gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk keprofesionalitasan gitu. Nah, mungkin kalau salah satu kegagalannya yang tadi disampaikan kayaknya tidak tercapai, salah satunya pemimpin harus mempertimbangkan dengan sangat baik siapa yang akan dilibatkan mengikuti pelatihan tersebut. Nah, jika kan di sebuah pelatihan juga nggak semuanya berhasil gitu, nggak semuanya berhasil, tapi diharapkan adalah yang bisa nantinya memberikan dampak sedikit kepada perusahaan tersebut. Nah, makanya kalau menurut saya setiap pelatihan itu biasanya diminta sebuah laporan atau mungkin diminta sebuah kayak catatan-catatan yang nantinya bisa sebagai bentuk keseriusan mereka mengikuti pelatihan tersebut. Gitu. Jadi minimal walaupun mereka itu dalam segi penerapannya nggak berdampak kepada perusahaan, tapi dengan adanya laporan-laporan tersebut diharapkan bisa menjadi catatan baik bagi pemimpinnya atau mungkin bisa bagi para pekerja-pekerja yang lain. Mungkin demikian. Bisa ditambahkan mungkin sama yang lain. Atau mungkin malah kurang difahami atau seperti apa, boleh disampaikan. Bagaimana Saudara Naga Kunadi? Masih saya belum dapat poinnya sih. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menyampaikan. Nanti saya bantuin Pak Naga, tenang. Ya. Silakan, Boleh. silakan. Boleh Yang saya tambahkan nggak? Oke. Oh, Pak Kiai, wah. Silakan Pak Kiai. Ya, mohon maaf lahir dan batin, Ustaz. Mohon maaf telat juga. Apa-apa. Gini, kalau yang tadi dijelaskan sama Pak Naga ya, sama semuanya yang saya pernah alami itu kan, tentang seseorang yang mendapatkan materi lebih atau tentang ilmu yang lebih gitu. Sebenarnya sih yang pertama bisa itu sebagai peningkatkan
atau sebagai uji coba sebagai kita sebagai pegawai di situ untuk meningkatkan skill kita gitu. Bisa juga itu sebagai ibarat kata itu ujian bagi kita gitu. Ujian dalam arti bahwa seorang pemimpin pasti akan menguji seseorang tersebut. Jadi yang saya alami pernah seperti itu. Bahkan saya mendapatkan sebuah berita terbaru, padahal saya nggak ngikuti training tersebut gitu. Nah, jadi hanya beberapa saja yang ikut, akan tetapi kita nggak tahu gitu apa yang terjadi atau peraturan apa yang akan ditetapkan oleh perusahaan, kita nggak ikut gitu. Maksudnya ya dia ikut, kita nggak ikut gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Dan juga tujuannya apa? Kalau menurut saya sih, saya ngambil dari sisi positifnya. Yang pertama, mungkin bisa jadi pimpinan itu mempercayakan satu orang tersebut karena yang pertama bisa jadi beban kerja dia itu emang berat gitu. Yang pertama, emang dia yang paling bisa dari segi positifnya. Gitu kan. Nggak mungkin seorang pemimpin itu memberikan kerjaannya pada orang yang hanya biasa-biasa saja gitu. Pasti akan diberikan orang yang mampu. Nggak mungkin, gitu. Karena saya juga kayak gitu. Pemimpin itu bisa mengukur kemampuan si anak buahnya. Yang kedua, bisa jadi si pegawainya diuji gitu. Yang tadi saya sebutkan diuji dalam arti mampu nggak nih gitu pegawainya untuk melewati tahapan yang diberikan oleh si pimpinan atau si bos ini gitu. Yang ketiga mungkin bisa jadi dimanja karena ya pegawai itu serba bisa gitu. Serba bisa dalam arti ya bisa memanage yang pertama jadwal si bos atau bisa yang namanya bisa kerjasama dengan perusahaan lain atau bisa melobi orang gitu. Dalam hal ini melobi dalam kerjasama yang satu tujuan ya bisa mencapai tujuannya ya goal si perusahaan tersebut untuk mendapatkan ulus gitu atau cuan dalam ini. Itu saja mungkin karena yang saya lihat kalau dari sisi negatifnya emang benar gitu apa namanya ya pasti akan menurun kinerja yang tidak dirugikan gitu. Akan tetapi bos ini tahu gitu lebih tahu beban kerjanya gitu. Saya juga ngalami kenapa? Karena pada saat kita tengok kerjaan yang diberikan materi lebih atau fasilitas lebih, itu dia lebih dahsyat kerjanya gitu. Contohnya aja orang tersebut, contoh saya gitu, saya nggak bisa berbahasa Inggris dengan lancar gitu kan, bisa apa namanya ngomong sama orang asing yang bisa berbahasa Inggris gitu. Kenapa si yang pegawai lain itu atau si bos ini memberikan tugasnya pada dia dengan fasilitas yang lengkap seperti apa namanya dapat uang tambahan lebih apa segala macam karena dia sesuai dengan skill-nya gitu, Pak Naga. Dari segi ya kalau kita sebagai pegawai emang merasa seperti itu gitu, kayak akan tetapi kita lihat dulu sisi positifnya. Oh ternyata yang saya pernah alami ternyata dia itu lebih berat kerjanya gitu. Bisa ya mengatur gitu. Sedangkan kita itu belum mampu sampai tingkat tahapan tersebut gitu. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Oke, makasih Saudara Muhammad Ilyas. Gimana Pak Naga? Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan juga.
Boleh. Nih, Monica Fitri nih. Suka ikut pelatihan nih di perusahaan. Belum. Next, kandidat. Gimana, Pak Naga? Atau mungkin nanti setelah ini kan ini 2 menit lagi ya, jam 5:30. Nanti bisa biar lebih jelasnya bisa disampaikan oleh dosen pengampu ya. Demikian dari kami. Mungkin antum Ustaz ya? Oke. Ya karena waktunya ini ya, mepet maghrib ya. Baik, memang ini pertemuan spesial nih Pak Salman ya. Kita masih suasana Idul Fitri ya. Mungkin ya kampus-kampus belum buka. Tapi saya hargai teman-teman semangat kuliah gitu. Jadi dosennya jadi ikut semangat gitu ya. Hari ini pun saya nggak tahu ada kuliah gitu ya. Dan teman-teman masih mau hadir itu saya hargai gitu ya. Dan mau belajar. Yang paling penting itu semangat belajar gitu ya. Baik Pak Salman ya dan teman-teman semua. Pak Naga, ini saya share ya terkait dengan pertanyaan Pak Naga. Ini Pak, pertanyaan ini bagus banget. Kenapa orang digaji besar malah turun kinerjanya? Gitu ya. Ini menarik, ini namanya paradoks. Ada teori paradox of change. Gitu. Ya. Ada kadang-kadang pemain bola digaji mahal malah jelek Pak Naga. Atau pemain bola sudah membuat gol hat-trick 3, itu sering digantikan sama pelatihnya. Betul nggak Pak Naga? Ya. Karena ya diganti malah. Gitu. Kenapa? Karena tahu habis itu turun. Makanya motivasi itu ada 2. Ada yang namanya extrinsic motivation. Ada yang namanya intrinsic motivation. Menurut Pak Naga, gaji itu intrinsic motivation atau extrinsic motivation? Extrinsic gitu ya. Ya. Nah, berarti kan ada faktor intrinsik kan, betul nggak? Yang di dalam. Ada juga yang gajinya nggak gede, yang tadi Pak Ilyas bilang, tapi dia ngajarnya lebih bagus dibanding yang gajinya gede. Betul ya? Jadi kita harus paham teorinya dulu. Nah, kalau kita kan kuliah nih, filosofis, betul nggak? Filosofis. Teorinya orang tahu, dulu kan ada teori behaviorisme, ya, dicetuskan oleh Ivan Pavlov, ya, bahwa orang itu akan termotivasi kalau gajinya gede. Dengan praktek anjing yang dikasih daging, yang kemudian diberikan lonceng, kemudian anjing itu keluar air liur. Anjing itu daging itu diibaratkan gaji, kompensasi, air liur tuh kinerja. Ya orang begitu kasih gajinya sekian, langsung air liurnya keluar. Gitu ya Pak ya. Nah itu banyak digunakan, sampai sekarang pun masih. Untuk buru-buru pabrik, kuli bangunan, honor sekian, wah itu. Malah dia nggak suka terlalu banyak motivasi. Nah, ada juga yang sudah kayak manajer, guru. Guru itu udah ada intrinsiknya. Nih, kalau guru itu, apakah hanya gaji gede yang bisa membuat guru itu semangat kerja? Oh, ternyata enggak. Kalau kiai-kiai itu sering ngasih motivasi, ayo kita ibadah sama Allah. Nah, asumsi bahwa, oh ada ganjaran di luar gaji, ibadah, amal jariah. Nah, itu intrinsic motivation namanya. Nah, tapi nanti di perusahaan, dibikin sistem. Gitu. Ini teori dasarnya nih, saya share. Nah, teori dasarnya. Kelihatan nggak nih, Bapak-bapak? Nah, kalau teori dasar ini, ya, kalau di teorinya Maslow, kan orang pertama, salary, gaji, benefit, personal life, yang terakhir kan sandang, makan, papan. Di guru itu punya gaji lah, aman, ya, buat makan. Tapi setelah itu kan naik, pengennya secure, muncullah BPJS security nih, ya BPJS kan security,
PNS kenapa pada rebutan? Pensiun, security kan? Ya, asuransi. Oh, kerja di sini, sekolah ini asuransi. Ternyata nggak hanya gaji Pak Naga. Berikutnya adalah social affiliation atau acceptance. Ternyata Pak, di sekolah Bapak ada interpersonalnya bagus, ada pengajiannya, ada arisannya, ya, jalan-jalan, family gathering. Nah, itu. Berarti kebutuhan orang suka dengan sosial. Kenapa suka di sekolah Bapak? Ramah-ramah orangnya. Baik kiainya. Asik kepala sekolahnya, walaupun gajinya lebih rendah, tapi saya tetap bertahan. Ada nggak yang seperti itu? Berarti bukan faktor uang kan? Berarti faktor intrinsik. Nah, setelah itu biasanya kalau gajinya udah gede, udah ada asuransi, ada relationship-nya bagus, biasanya orang udah pengen, gue pengen status, pengen jadi kepala sekolah, pengen jadi dirjen, pengen jadi eselon 1. Ini status nih. Makanya di PNS ada eselon 1, eselon 2, jenjang. Nah, ini dibikin untuk apa? Orang butuh status, esteem. Clear ya? Itu sebabnya Donald Trump udah kaya. Kenapa mau jadi presiden? Kan gitu bahasanya gitu. Siapa lagi ya? Sandi Uno. Udah kaya, Pak. Dia tidur aja udah kaya. Ngapain jadi menteri? Ngapain jadi presiden? Apa yang dicari? Esteem. Kalau jadi pengusaha nggak terkenal. Betul, biasa Pak presiden. Nah, esteem yang dicari gitu. Ya, jadi jangan kaget ya. Uang bukan segalanya berarti kan? Karena esteem. Nanti kalau sudah semuanya dicapai, duitnya banyak, status tinggi, nanti biasanya ngadi-ngadi, tau gak ngadi-ngadi? Nah, itulah aktualisasi diri. Ngadi-ngadi itu, ngadi-ngadi apa bahasanya? Macam-macam lah pikirannya lah. Kayak Elon Musk itu kan kayak orang gila kan, udah kaya raya sedunia, rumah nggak jelas di mana. Rumah tangganya berantakan, pengen tinggal di Mars. Kan gitu. Akhirnya kan nelongsonya orang-orang terlalu kaya, super kaya, jadi begitu, aneh, ya. Suka ngerasain kan gitu kan. Bill Gates suka dulu tinggal di hutan, gitu ya. Dia pusing dengan uangnya. Ya. Kalau Fir'aun ngaku Tuhan. Ya, jadi sampai kayak gitu loh. Jadi ini tingkat aktualisasi, makanya ini teori dasar loh, ini teori SDM, ini harus tahu nih filosofisnya SDM. Jadi kalau dasarnya gini, Pak Naga nanya, kenapa sih itu dikasih gajinya gede, terus juga nggak ningkatin? Sebenarnya jawabannya gampang, Pak Naga. Itu kepala sekolah, ketua yayasan belum ikut mata kuliah SDM, udah gitu aja. Kalau udah tahu, nah saya kasih tahu teorinya. Ya, jadi kadang-kadang bisa jadi orang digelitik dengan bawah, bisa juga mereka dikuatin ininya. Nanti kalau Pak Naga jadi kepala sekolah, pimpinan, tolong penuhi kebutuhan ini, gitu. Ya, oh ini udah. Oh, ininya agak kurang, tapi security-nya dibikin, BPJS-nya diperhatikan. Ininya mungkin salary masih kurang, tapi dibikin lingkungan kerja yang enak. Lingkungan kerja dibikin tempat kopi, ya, tempat ngobrol, gitu. Ya. Kantor saya aja ada balai bengong, ada kafenya, kopi, susu saya siapin. Ya, obat-obatan itu kan kecil tapi bermakna buat mereka gitu ya, vitamin disiapin. Ya. Ya, jadi nggak melulu duit. Nah, kemudian ini juga nih ada teori Muri. Muri ini macam-macam nih ya. Bahkan Muri itu di bawah ya. Sampai ada teori kebutuhan yang mendorong motivasi ya. Karena seks, ada teorinya. Jadi orang melakukan sesuatu karena seks, ada loh. Nah, ini dalam deh. Silakan Anda kaji dari segi agama. Ya, jadi teori itu jangan bilang oh Pak Rahmat ini teori salah. Teori itu untuk orang tertentu, Pak. Ya, karena ada orang yang ujung-ujungnya seks terus, gitu kan? Ada. Jadi motivasi apapun jelek ya itu LGBT. Ya, penyimpangan itu kan. Orientasi apapun mau dikatakan apapun ya Tuhannya dia udah seks gitu. Mati juga karena seks gitu. Ya. Oke? Kita jangan nyalain, tapi kan ada orang yang kayak gitu. Nah, berikutnya ini juga teori achievement, aggression, autonomy, affiliation, sex, and nurturance. Anda kalau mau screenshot aja nih, ya, screenshot, ya. Mungkin nggak saya share gitu ya. Screenshot aja rajin-rajin kuliah. Jadi Pak slide-nya mana? Berarti dia nggak merhatiin.
Karena dikasih slide banyak nggak dibaca juga, Pak Salman. Ini saya kasih nggak dibaca. Yang mana Pak slide-nya? Tapi kalau Anda screenshot, terus dengerin saya ngomong, beda. Ya, orang kita kan power doang, PowerPoint. Power nggak punya poin, gitu ya. Cuma punya PowerPoint nggak bisa ngomong, ya. Nah, berikutnya ada tiga aduh, dari Australia nelfon nih. Nih, saya lagi ada program ke Australia, ada yang mau ikut ya? Baik, sebentar, Bapak. Nanti saya kontak balik. Ini ada teori besar dalam SDM. Teori Herbert, teori Maslow, sama Alderverse. Gitu ya. Nah, inilah yang tadi dibilang nih, Pak Naga. Teori intrinsik, anak ekstrinsik nih. Nah, ini teori ekstrinsik ini sama dengan Maslow untuk hierarki 1, 2, 3. Fisiologis, keamanan sosial. Ya, ini ekstrinsik itu status orang, hubungan sosial. Ya. Kemudian intrinsik ini pekerjaan, keberhasilan, tempat tumbuh, kemajuan karir, pengakuan orang lain. Nah, ini kalau orang SDM nih, Anda kepala sekolah, pemilik yayasan, cobalah ya, kalau duit gajinya belum bisa ngasih gede, ya, tolong intrinsiknya dikuatin. Jangan sampai Anda punya SDM, udah gajinya kecil, karyawan nggak bahagia. Paham nggak? Udah nggak bisa bertumbuh, karir nggak naik-naik, jarang muji, udah karir nggak naik, duit juga nggak naik, kasihan kan? Paham ya? Tuh, ini harus kuliah teori ini nih, kepala sekolah. Kemudian kalau Alderverse, diakui keberadaannya. Sering kan ada curhat, tinggalkan perusahaanmu karena dia tidak menghargaimu. Ini existence. Kenapa kamu keluar? Gue nggak demen sama kepala sekolahnya, gue nggak demen sama kiainya. Ini karena biasanya dia nggak diperhatiin. Ya, existence tuh makanya dikasih jabatan, dipanggil, diorangin, dikasih hadiah, dikasih parcel tuh. Ya, kalau sekolah itu anaknya dikasih diskon 50%, biasanya gitu kalau sekolah. Itu oh ya aku spesial ya, kan aku kan guru di sini, makanya aku 50%. Coba perhatiin nih, guru-guru jangan dibilang itu kos. Kepala sekolah kan ya, ketua yayasan pelit. Wah, itu biaya tuh. Nah, biar tahu dulu teorinya. Bisa jadi Bapak Ibu udah tahu, udah nerapin itu teorinya baru tahu sekarang gitu maksud saya. Ini saya kasih teorinya. Anda sudah nerapin, nanti yang kurang-kurang pakai teori ini. Ya. Ini saya kasih di S2 sebenarnya, makanya saya nggak share slide-nya. Ya. Baru growth. Nah, ini kalau saya ngomong growth, ya panjang. Saya kebetulan udah certified growth mindset Asia. Jadi saya kemarin ngisi training di Taskia, Pak Salman, ya. Safi Antonio undang saya, ya, untuk ngasih 6 modul untuk para guru dan dosen di Taskia kemarin. Makanya saya baru pulang. Growth mindset itu ada 16 modul yang saya dapat dari Singapura. Saya nggak bisa, tapi intinya adalah bagaimana mendevelop guru dosen, ya, dengan perubahan yang terus berubah, dunia yang terus berubah. Jadi apa? Dikembangkan organisasinya, dikembangkan SDM. Terakhir. Nah, ini yang dibilang Pak Salman. Nih, pelatihan tuh dimotivate. Kan gini saya bilang tadi. Kalau SDM itu pertama di-attract. Attract itu direkrut, disaring. Yang udah bagus, jangan sampai keluar. Dimotivasi, di training, sehingga retain dia. Nah, dia bertahan lama, nggak mau keluar. Bahkan dikasih gaji, dia ngajak teman-temannya. Enggak, ya. Ayo kerja ngajar tempatku. Nah, kalau bahasa ekstrimnya Pak Mardigu bilang gini, dia suka dieksploitasi dan mengajak orang lain untuk mau dieksploitasi oleh Anda dengan ikhlas. Bahasa eksploitasi kan kasar, tapi suka dieksploitasi. Kenapa? Kita kasih gulanya. Jadi orang bilang tuh, Anda punya gula. Nah, gitu. Gulanya nggak selalu duit, Pak Naga. Itu salah banget tuh. Nah, saya kasih tadi rumusnya tuh. Mau tahu nggak? Nih, saya kasih terakhir. Gulanya nih. Nah, oke. Terakhir nih, Pak Naga.
Nah, gulanya itu ini. Nah, pertama nih, extrinsic nih. Pertama, ini yang Pak Naga bilang, salary increase. Benar, meningkatkan motivasi. Baru satu tuh, Pak. Tapi ada juga praise, pujian. Ah, bagus Bapak kerjanya. Saya bangga dengan Bapak. Nah, kalau di bukunya Carol Dweck, Mindset, itu kan bestseller tuh. Ya. Nah, yang dipuji itu jangan Anda hebat, Anda pintar, jangan. Effort praise kalau udah puji. Jadi yang dipuji itu usahanya. Saya suka dengan cara Bapak mengajar. Ini patut jadi contoh. Nah, itu yang paling bagus muji begitu, Pak. Jangan jadi pujian candu. Anda hebat, Anda pintar, nggak ada yang ngalahin. Itu nggak bagus ternyata. Yang dipuji adalah bukan intelligent praise, tapi usaha. Dan itu saya pakai di dunia pendidikan, di Singapura udah dipakai. Guru-guru sudah dilatih bagaimana praise, effort praise yang benar. Dan saya sedang menerjemahkan buku The Praise of Growth Mindset. Itu saya terjemahkan. Saya udah terjemahkan sampai halaman 64. Satu-satunya di Indonesia, ya, bukunya saya pegang sekarang. Belum muncul bukunya. Itu kalau sekolah Anda dimasukkan praise, effort praise, wah keren bener. Ya. Jadi terminologi hasil riset itu. Praise. Kedua, nih yang Pak, nah ini yang Pak Naga bilang, gajinya gede tapi nggak bagus. Bisa jadi intrinsiknya nggak dipenuhi nih, Pak Naga. Ya, pertama salary, kedua status. Status ini penting. Ya, makanya di sekolah Bapak, di karyawan saya, dibikin jenjang. Jangan sampai, gue 10 tahun di sekolah ini, gini-gini doang. Gue capek. Nah, akhirnya dia burn out namanya. Burn out tuh udah jenuh, burn out keluar. Nah, karena kenapa? Dia nggak ada saluran. Kita nggak bikinin saluran. Habis ini naik jenjang A1, B1, C1, C2, kepala sekolah. Nah, itulah yang salah Pak Naga itu. Makanya nanti di bab berapa tuh nanti grup berikutnya ada sistem remunerasi. Remunerasinya juga harus benar. Gaji pokok, tunjangan. Nanti saya kasih nih rumus remunerasi ya. Remunerasi nggak hanya duit. Nanti saya kasih slide berikutnya. Masih ada kan waktunya. Ya udah, kalian maghrib lah. Oke. Gift, hadiah, terus promosi jabatan. Nih, Pak Naga. Dan rekognisi. Nah, Pak Naga kepala sekolah. Nih, kenalin kepala sekolah yang baru. Lulusan Harvard University. Lulusan UI, kampus J. Nah, kan kita kan UIJ. UI. Wah, tepuk tangan. Kampus J. Nah, ada ketawa dia kan. Kita nggak bohong, UIJ. Ya kan? Recognition kan. Lulusan PAI, dikenalin. Bangga dia. Gitu. Oke. Terus ada penghargaan kepala sekolah terbaik. Guru teraktif. Guru terajin. Nah, itu. Ya. Jangan sampai nggak ada penghargaan. Nah, ya, ini baru saya cerita outside nih, Pak Naga. Lengkap nih saya jelasin. Nah, it's very important about intrinsic. Feeling on the job well done. Ya, dia merasa jobnya dihargai, well done, senang gitu loh. Kemudian pride, munculin kebanggaan kerja di perusahaan Anda. Aku lo kerja loh di sini. Ini bajunya loh, ini pecinya loh, ini seragamnya loh, ini loh, bangga. Ya. Kayak PNS kan bangga doang, duit emang ada. Orang kan pada bangga doang ada PNS kan gitu. Ya kan? Kenapa bangga? Mertua bangga, segala macam. Pada duitnya dikit. Saya juga bingung. Gitu ya, orang rebutan dari PNS gitu ya. Kenapa? Saya rasa cuma bangga doang. Untuk yang kemampuannya di atas. Kalau yang di bawah mah emang cuma pengen nyari santai. Orang-orang milenial kayak Anda sih saya rasa lebih tertantang untuk swasta gitu. Ya. Gitu ya. Jadi aktualisasi dirinya bisa muncul. Sama sense of achievement-nya. Nah, terakhir nih, ini ilmu mahal nih ya. Ini nggak ada di buku ya. Ini saya kasih. Nah, nih, tuh. Jadi gini Pak Naga nih, saya kasih tahu. Jadi ada reward yang sifatnya duit, ada non-duit, non-financial reward. Jadi misalnya kalau duit nih, kompensasi, bonus, tunjangan makan, transport, rumah kos, kesehatan, ini duit. Tapi juga benefit, ada uang jabatan. Pernah nggak Pak Naga berpikir liburan khusus manajer kepala sekolah liburannya sampai minggu depan, gitu. Boleh Pak, itu reward.
Enak dong kepala sekolah. Makanya lo jadi kepala sekolah. Cuti khusus. Kalau karyawan baru belum ada WFH. Nah, kalau kepala sekolah yang udah 5,5 tahun boleh WFH. Paham? Jadi orang akan, wah, aku kalau udah 5 tahun bisa WFH, dia akan bertahan. Paham nggak maksudnya? Nah, itu. Kemudian perawatan, BBM, bensin, ya, dana pensiun. Tahu nggak yang non financial reward nih? Training ke luar negeri misalnya. Wah, sekolah Anda diundang ke luar negeri. Kira-kira akan nunjuk orang yang baru masuk atau yang senior? Senior. Senior. Wah, ada undangan ke Amerika. Wah, ya, kita umumkan nih karyawan terbaik akan dapat training ke Amerika. Bukan duit kan? Tapi aktualisasi dia bangga ke Amerika. Jadi jangan melulu duit. Ini ngomongnya, saya pengen memperluas hari ini. Tolong teman-teman jangan terpaku duit. Oke? Ini manajemen SDM loh. Memainkan emosi manusia. Nah, ada coaching, pengembangan kompetensi, disekolahkan, ya, kursus di NEC misalnya, ikut pelatihan TOEFL untuk guru-guru yang sudah bagus, pelatihan bilingual, dikasih training, dipromosikan, penghargaan, ya, perluasan project, mentoring, jam kerja fleksibel. Nah, ini juga apresiasi Pak Naga. Oke, untuk yang sudah levelnya tinggi, jam kerjanya orang yang baru pulangnya jam 4 sore, dia pulang jam 12. Boleh, Pak. Wajar dong, gitu. Kayak Pak Rahmat nih. Saya besok mau libur, bebas. Ya kan? Ada yang protes nggak? Oh, saya presiden komisaris di PT saya kan, mau ngomelin gue pecat. Bahasanya kan gitu. Terus saya kasih ke ketua yayasan saya. Ya, saya pembina yayasan. Ya udah, kamu Rabu, Kamis, Jumat libur. Tuh, enak kan? Pak, barusan tadi kontak Pak, saya Jumat, Sabtu ya, senior di direktur PT. Oh ya, silakan. Gitu. Jadi ini salah satu jam kerja. Apalagi sekarang orang udah WFH biasa, ya. Ya, kemudian juga penyampaian opini, tampil ke depan, ya, keseimbangan hidup, balance. Nah, jadi mudah-mudahan hari ini teman-teman kebuka ya, maksudnya wawasannya bahwa ya, pelatihan pendidikan tuh luas. Terus tadi saya kasih juga kompensasi ya, kompensasi ada 2 model, finansial non finansial. Kemudian ada intrinsik, ekstrinsik. Lengkap dah Pak Naga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan Pak Salman. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Pemaparan sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya bisa kita amalkan, terapkan, kemudian kita catch terus dari pemaparan-pemaparan yang disampaikan oleh beliau. Tadi pemaparan dari kami, pemakalah, tentu apabila ada benarnya, itu semua datang dari Allah. Apabila banyak kesalahnya, tentu kami, Zahratul Aini dan Salman Al-Farisi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mari kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Ustaz, terima kasih teman-teman semua untuk pertemuan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.